Oke, ini ya teman-teman, annyeonghaseyo, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba melanjutkan, mengenai aturan baca yang sudah tadi kita jelaskan di pertemuan pertama. Oke ya, jadi, saya coba flashback sebentar ya, kita coba ingat-ingat kembali. Ini ya teman-teman mengenai aturan baca. Jadi dalam bahasa Korea, ada yang namanya adalah aturan pelafalan bunyi atau aturan baca, disebutnya adalah bacim. Kayak gini ya, untuk bacim, ya aturan baca itu ada 14 teman-teman. Oke, silakan Anda sambil ngisi yang ini jika belum diisi ya, tambahin. Nah, yang pertama bunyinya adalah bila ada huruf konsonan posisinya di akhir. Masih ingat huruf konsonan? Dari giok, nian, diet sampai dengan hiet ya. Ya, posisinya di akhir, kemudian bertemu dengan huruf vokal, maka konsonan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Jadi si konsonan ini, ya jika posisinya di akhir, ini kan di akhir ya. Huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah real. Ya. Jika si konsonan posisinya di akhir, di bawah seperti ini, kemudian bertemu dengan di sampingnya adalah huruf vokal itu diakhiri dengan iyeng. Ya. Ini diawali dengan iyeng, ya. Dia kan ada iyengnya nih. Maka si konsonan ini nanti Anda membacanya adalah konsonan naik ke sini, menggantikan iyeng, naik ke samping. Ya. Ini kan tulisannya mal-i gitu ya. Anda membacanya bukan mal-i, tapi dibacanya adalah ri, seperti ini. Kalau hangelnya gimana, Sam? Kalau hangelnya berarti teman-teman tuliskan realnya pindah ke samping vokal i atau iyengnya hilang diganti oleh konsonan real. Seperti ini ya. Jadi untuk detailnya Anda bisa memutar video record yang tadi. Oke. Dibacanya adalah ma, setelah ma kemudian ri, seperti ini. Ya. Dia kan dibacanya jadi r ya. Jadi yang tadinya real di bawah dibaca R, sekarang realnya naik ke samping I, dibacanya adalah R. Jadi pelafalannya adalah mari, bukan mali ya. Bacanya adalah mari, bukan mali. Yang ini silakan diisi ya ke bawah nanti gimana. Oke. Kemudian di aturan nomor 2 ya, kita flashback saja teman-teman. Nomor 2, bila ada huruf konsonan posisinya di akhir ya, ganda bertemu dengan vokal maka hurufnya berbunyi ini. Contoh yang pertama ini ya. Oke, ini saya coba delete dulu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi untuk persuku kata minimal 2 huruf ya. 2 huruf itu berarti seperti ini contohnya ya. Nah, kayak gini. Kemudian kayak ini kan 2 huruf nih, terdiri dari 2 huruf ya. Apa misalkan kayak gini. Ini kan 2 huruf ya, masing-masing 2 huruf, ini 2 huruf. Nah, untuk maksimalnya persuku kata isinya adalah 4 huruf. Contohnya ini. Ini ada 4 huruf ya. Jika Anda menemukan 4 huruf seperti ini ya, maka Anda membaca hanya berapa? Hanya 3 ya. Huruf terakhir itu tidak dibaca. Ini ada 4 huruf. Huruf terakhirnya yang mana? Kak Triana, huruf terakhirnya yang mana? Oke, huruf terakhirnya Huruf terakhirnya yang siot ya teman-teman. Huruf terakhirnya ini kan giok vokal A, kemudian biep diakhiri dengan siot. Nah, huruf terakhirnya adalah siot. Jadi, jika ada 4 huruf seperti ini, maka huruf terakhir tidak dibaca. Anda hanya membaca 3 huruf ya. Berarti Anda membaca seperti ini saja. Dibacanya adalah gap ya. Bukan gapet tapi dibacanya adalah gap, teman-teman. Bisa ya? Oke, latinnya adalah gap seperti ini. Silakan diisi di buku Anda. Ya, nomor 2, 3 dan 4 seperti itu. Oke. Ini ada 4 huruf, ini juga 4 huruf sama ya. Nah, huruf terakhir yang pojok sebelah sini, pojok kanan ini bawah ya. Dia tidak dibaca. Jadi Anda hanya membaca 3 huruf saja. Oke? Jika ada 4 huruf, Anda membaca hanya 3 huruf ya. Tulisannya gapet, tapi kita membacanya hanya gap seperti ini. Bisa ya? Kemudian yang bawah, huruf belakang ya, bunyi awal. Nah, contohnya gimana saya? Maksudnya gini. Kalau misalkan ada 4 huruf, kalau tadi kan di atas ini contohnya hanya 4 huruf saja ya, tidak ada tambahan huruf lain. Kalau di sini ada 4 huruf, kemudian ada tambahan vokal I. Oke? Ada tambahan huruf vokal. Vokalnya bebas, yang penting vokal diawali dengan iyeng kalau huruf vokal teman-teman ya. Maka si siot tetap dibaca, cuman dibacanya itu ke sini ya, seperti aturan nomor 1. Jadi siotnya ini pindah ke sini, ke samping iyeng, ke samping i, sorry ya, menggantikan iyeng seperti itu ya. Contoh, kita coba tuliskan contohnya. Ini tulisannya kan gapet kemudian i ya.
Kalau kita pelafalannya menjadi adalah gap, ya. Setelah gap, gap seperti ini. Setelah gap, siotnya dibaca kemana Sam? Dibaca ke sini, ya, di samping i. Jadi siotnya itu naik menggantikan iyang. Maka Anda membacanya adalah si seperti ini. Latinnya adalah gap si seperti ini. Untuk pelafalannya, ini 4 huruf ini Anda bacanya tetap gap, ya. Dibaca gap, kemudian siotnya pindah ke iyang. Si dibacanya seperti itu. Jadi gap si, ya, dibacanya adalah gap si seperti itu. Tulisannya kan gapet terus i ya, teman-teman. Tapi Anda membacanya adalah gap si seperti itu. Bisa dibacanya adalah gap si seperti ini. Yang ini juga sama ya. Silakan nanti dibaca di buku Anda, teman-teman. Ini gimana cara membaca yang benar. Kalau Latinnya kayak gini, gap si. Jadi pemenggalan suku katanya adalah gap, siotnya naik ke sini ke samping vokal. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3 ini ya. Nomor 3 itu, sorry saya delete dulu. Oke. Ini ya. Oke, ini teman-teman silakan perhatikan. Bila ada biep, ya ini adalah konsonan biep teman-teman. Di akhir ya. Jadi biep itu posisinya di akhir. Kalau di akhir itu di mana? Di akhir itu di bawah teman-teman ya. Contohnya ini. Ini kan biepnya di bawah nih, di huruf ketiga ya. Kiri, kanan, kemudian bawah ini huruf ketiga. Nah, biep di akhir bertemu dengan huruf nien. Ini teman-teman, di sampingnya ada nien. Di tengah, maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi yang berubah bunyi adalah M. Ini biepnya ya. Biepnya menjadi M. Contohnya gimana Sam ini? Tulisannya ini kan dibacanya ip ya. I dengan biep di akhir dibaca ip. Kemudian tambah dengan nida. Nah ini kan ada nien nih. Biep di akhir bertemu dengan nien di sini. Di tengah ya. Maka biep berubah bunyi menjadi M. Tulisannya ip nida. Tulisannya kan ip nida ya. Kalau kita latinkan. Ip nida. Seperti ini teman-teman ya. Tulisan latinnya. Kalau Indonesianya. Ip nida. Kenapa dibaca ip? Ini kan ada biep di akhir. Kan dibacanya P ya. Cuman di aturan baca nomor 3. Biep di akhir bertemu dengan nien. Maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi Anda membacanya bukan ip nida. Tapi dibacanya adalah im nida. Ya. Dibacanya adalah im nida. Seperti ini. Oke ya. Latinnya adalah im nida. Seperti ini. Ya. Jadi ini dibacanya im. Oke. Ini dibacanya im, yang ini teman-teman. Kemudian yang ini dibacanya ni, yang ini dibacanya da. Seperti itu ya. Tulisannya ibnida, tapi dibacanya imnida. Oke, menurut aturan baca, jika ada biep di akhir bertemu dengan nien di sini di tengah, maka biep, ini ya huruf biep, berubah bunyi menjadi bunyi M. Maka kita bacanya imnida. Seperti itu. Bisa teman-teman? Bisa ya. Kalau bisa silakan diisi yang ini yang bawah. Itu ya. Kemudian kita lanjut di poin nomor 4. Oke, ini ya. Saya coba delete dulu. Ya, ini ya. Silakan cek di buku Anda sama enggak Yorobun? Sama ya. Untuk ininya apa namanya? Sama, Pak. Kalau saya Ya. kalau saya kan buku belum datang. Masa belum datang sih, Mas? Oh, minggu ya? Iya. Iya, Pak. Minggu. Coba sebentar. Saya cek dulu nih. Punya Mas Rizal ya. Iya. Oke, mau ditunggu Mas Rizal. Harusnya udah nyampe sih, kok ini lama banget ya ke. Ini keterangannya udah diterima loh, Mas. Udah diterima, Pak. Tapi saya belum menerima kayak sama si ibu kosnya kayaknya belum Dititip nyampein di ke saya. warung Warmat depan kosan katanya. Oh, jauh. Ya gak apa-apa, Pak. Nanti saya ambil besok. Oke. Warung Warmat nih mana warung Warmat itu? Deket tapi pas masuk gang. Oh, oke. Lumayan jauh ya. Oke, nanti ke situ ya diambil ya. Ini keterangannya sudah diterima soalnya.
Siap, makasih Pak. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut di poin nomor 4 ya. Nomor 4 ini tadi sudah dibahas di video record ada. Silakan Anda nanti diputar untuk detailnya. Nanti kita coba jelaskan lebih detail di poin nomor 11 ya. Nomor 4, bila ada giok, ini adalah konsonan ya. Konsonan giok bertemu dengan nien. Ini ya, yang pertama nien, kemudian miem, kemudian real ya. Jadi ketemu dengan salah satu huruf ini, nien, miem, dan real. Oke, ini teman-teman ya. Maka huruf yang di akhir berubah bunyi menjadi eng. Silakan Anda perbaiki ya kata-kata yang di buku itu, Mas Nugroho. Huruf yang di akhir berubah menjadi eng. Maksudnya gimana saya yang di akhir itu yang mana ini, teman-teman ya? Contoh, ini kan tulisannya adalah han ya. Suku kata pertama ini dibacanya adalah han. H, vokal A, jadi dibaca H. Kemudian ditambah dengan nien, dibacanya adalah han. Oke. Han seperti ini. Aduh. Nih ya, han setelah han, ini kan ada guk ya teman-teman. Giok, vokal U dan giok. Oke, kita tuliskan guk seperti ini. Ini tulisannya adalah hanguk. Tetapi membacanya bukan hangguk. Kenapa Sam? Kok dibacanya bukan hangguk? Karena ada nien di akhir, ini kan ya. Nien di akhir bertemu dengan giok di atas, maka yang di akhir berubah bunyi menjadi eng. Ya. Jadi niennya ini dibacanya adalah eng. Jadinya adalah hangguk seperti ini. Jadi kita membacanya adalah hangguk, bukan hangguk. Seperti itu. Ya, kalau kita tuliskan dalam Korea, maka penulisannya seperti ini. Hangguk. Seperti ini ya, teman-teman, perubahannya. Yang berubah yang mana? Yang berubah adalah niennya dibaca eng. Kalau misalkan gioknya yang di akhir, niennya di atas, yang berubah yang mana? Yang berubah tetap yang di akhir. Berarti gioknya nanti yang berubah bunyi menjadi eng. Seperti itu. Jadi, perubahannya yang menjadi eng adalah yang di akhir, yang di bawah ini, teman-teman ya. Bukan yang di atas. Kayak gitu. Bisa ya. Kita membacanya adalah hangguk. Seperti itu. Yang ini ya silakan nanti Anda isi di bawah, teman-teman. Bisa ya. Jadi kalau ada nien bertemu dengan giok, maka nien berubah bunyi menjadi eng. Bukan nien ya. Lebih ke yang di bawah, teman-teman. Huruf yang di bawah berubah bunyi menjadi eng. Ada 3 huruf ya. Giok bertemu dengan nien, miem, atau real. Pilih salah satu nanti. Kalau misalkan menemukan salah satu, ya berarti yang berubah yang di bawah. Ya, posisinya yang di bawah yang di akhir ini. Ini ya, yang di akhir kan nien nih. Berarti nien berubah bunyi menjadi eng. Seperti itu. Kemudian aturan nomor 5 ya, teman-teman. Lanjut. Aturan nomor 5 bunyinya adalah bila ada real di akhir. Ya, jadi real posisinya di akhir atau di bawah. Bertemu dengan real lagi di sampingnya, maka keduanya dibaca menjadi L. Ya, keduanya berubah bunyi menjadi L. Jadi dibacanya itu adalah L. Contoh ini ya, saya coba tuliskan teman-teman, mohon ditunggu. Nah ini ya, contoh, ini kan tulisannya suku kata pertama 3 huruf, sang biep dibaca P, kita tuliskan, ini ya. Sang biep tambah dengan vokal A di sampingnya, berarti dibaca adalah pa ya. Pa, kemudian ada real di akhir, dibaca real di akhir dibaca L, kayak gini ya. Nah, suku kata pertama kita bacanya adalah pal. Oke. Kemudian ada suku kata kedua, ini kan real dengan A, dibacanya adalah ra gitu ya. Palra, kemudian diakhiri dengan yo. Secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah palrayo, seperti itu. Tetapi menurut aturan baca nomor 5, kalau ada real di akhir, ini ya, real di akhir, bertemu dengan real lagi di sampingnya, maka keduanya dibaca L. Ya, jadi bukan palrayo, tapi palayo, seperti ini. Ya, Anda membacanya adalah palayo. Bisa ya, Yorobun? Yang ini silakan dibantu isi di buku Anda ya. Ini ada L, ya ini juga ada L lagi. Jadi keduanya dibaca L. Oke? Ini juga sama ya. Silakan diisi di buku Anda ya. Jadi tulisannya palrayo. Anda membacanya adalah palayo. Kenapa jadi palayo? Karena ada real ketemu dengan real. Jadi real di akhir bertemu dengan real di tengah ini. Maka keduanya dibaca L. Seperti itu. Bisa ya, Robun? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Kalau bisa, kita lanjut ke aturan nomor 6 ya. Ini tadi sudah dibahas sampai nomor 10, teman-teman. Kita hanya flashback ya. Nah, nomor 6, bila ada real di akhir atau real dimanapun, pokoknya real di akhir atau di tengah,
bertemu dengan huruf nien, maka keduanya berubah bunyi menjadi L. Contohnya gimana, Sam? Contohnya ini. Ini secara tulisannya, ini 3 huruf pertama, ini kan suku kata pertama nih, ada 3 huruf. Ini kan dibacanya sol ya, teman-teman. Kalau kita latinkan adalah sol, seperti ini. Setelah sol, ini ada nien, vokal A, kemudian real. Nien kan dibaca N, vokal A ya A. Real di akhir dibaca L. Nah, tulisannya adalah solnal. Ya, jadi tulisannya ini adalah solnal, tetapi kita membacanya bukan solnal. Kenapa, Sam? Karena ada real di akhir bertemu dengan nien. Ini bebas, bolak-balik bebas ya. Bisa nien yang di bawah atau real yang di atas itu bisa. Tapi keduanya dibaca L tetap ya. Jadi kita bacanya bukan solnal, tapi adalah solal ya, teman-teman. Dibacanya adalah solal. Yang berubah yang mana ini? Niennya berubah bunyi menjadi L. Seperti itu. Oke? Nah, yang ini silakan dibantu isi di buku Anda. Ini tulisannya Shinrang. Ya. Shinrang. Ini kan yang di bawah adalah nien, yang di atas adalah real. Keduanya dibacanya tetap L. Silakan diisi di buku Anda ya, teman-teman. Saya. Kemudian nomor 7. Kita lanjut ya. Ya, ini teman-teman saya coba delete dulu. Nah, nomor 7 ya. Bila ada konsonan akhir hiet, ya, jadi konsonan akhir ini bunyinya adalah hiet, ya, huruf hiet, bertemu dengan vokal, ya, maka hiet tidak terbaca. Jadi hietnya tuh nggak dibaca, teman-teman. Untuk hiet dibaca jika posisinya di awal kata, ya, teman-teman. Contohnya kalau di awal hangguk, ya, hada, itu kan artinya haknya dibaca. Tapi kalau posisinya di tengah atau di akhir, itu tidak dibaca. Contohnya ini. Ini kan huruf terakhirnya adalah hiet ya. 3 huruf ini ya, jiet, vokal O dan hiet. Huruf terakhirnya adalah hiet, maka hiet tidak dibaca. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Korea, maka penulisannya berubah menjadi seperti ini. Jadi tulisannya kan joh ayo ya. Cuman Anda membacanya langsung juayo seperti ini. Bisa ya, teman-teman. Ini ada yang hilang nggak? Ada yang beda nggak di sini dengan bacaannya? Tulisan dengan bacaan ada yang berbeda nggak ya, Robun? Ada ya. Apa bedanya? Bedanya adalah hietnya hilang. Seperti itu ya. Ini kan hiet. Jadi hietnya hilang. Silakan semuanya sama, teman-teman ya. Ini juga sama, hietnya dihilangkan. Ini juga hietnya dihilangkan. Dari maneh ayo, maka Anda membacanya adalah manayo. Seperti itu. Ini juga sama. Joh ayo dibacanya adalah juayo. Seperti itu ya, Robin. Silakan diisi di buku Anda ya, di poin nomor 7. Ini mudah ya. Untuk hiet, garis besarnya adalah dia dibaca hak jika posisinya di awal kata, teman-teman ya. Kalau posisinya di tengah ataupun di akhir, ini kan di akhir ya. Ini di tengah nih, teman-teman. Maka dia tidak dibaca. Dia dibaca jika di awal saja. Silakan diisi di buku Anda. Sudah? Bisa ya, Yorobun? Oke. Kalau bisa kita lanjut di poin nomor 8. Ini ya, poin nomor 8. Bila ada konsonan hiet, ini ya, ada konsonan hiet nih. Ya. Bertemu dengan jiet, ya, giok, diget, dan biep, ya, maka, ini disampaikan maka, teman-teman ya. Jadi ada hiet di akhir, misalkan, bertemu dengan jiet, giok, diget, dan biep, ini, maka jiet berubah bunyi menjadi ciet, ini. Kemudian ada lagi giok, berubah bunyi menjadi kiet, dan lain sebagainya. Ada 4 huruf ini, teman-teman ya. Contoh, ya. Kita coba kasih contoh yang ini. Nah, ini ya. Oke, silakan perhatikan ke sini ya. Ini tulisannya adalah joh ya. Suku kata pertama dibaca joh. Kemudian yang ini ji, yang ini adalah man. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, maka tulisannya adalah joh ji man. Seperti ini ya, teman-teman. Joh ji man. Gitu ya. Tetapi di sini kan ada hiet nih. Hiet di akhir. Untuk hietnya bebas, boleh di akhir, boleh di tengah. Ya, yang penting nanti hiet bertemu dengan jiet ya,
maka jiet berubah bunyi. Jadi dibacanya bukan jiet, tapi dibacanya adalah sesuai tabel jiet. Ya. Jadi Anda membacanya bukan Johjiman, tapi dibacanya adalah Jo-Chi-Man. Ya, dibacanya adalah Chi. Seperti ini. Jo-Chi-Man ya. Kalau Latin kalau Koreanya, jadi penulisannya adalah seperti ini. Jo-Chi-Man. Nah, kayak gini ya. Yang atas dengan yang bawah ada perbedaan nggak, Yorobun? Ada ya. Apa bedanya? Bedanya adalah ini, teman-teman ya. Si jiet tulisannya kan pakai jiet nih. Cuman Anda membacanya adalah pakainya jiet seperti itu. Jadi Jojiman dibacanya adalah Jochiman. Nah, si dari Sipsio dibacanya adalah Jochiman, bukan Jojiman ya, berbeda. Silakan. Nanti untuk yang bawah ini silakan dibantu isi di buku Anda. Ini ya. Ini kan ada back Hua Jom. Ini kan yang hietnya di tengah nih ya. Kemudian si gioknya ada di akhir. Berarti yang berubah bunyi nanti yang giok. Yang ini juga sama, ini ada hiet, terus ada diget. Maka yang berubah bunyi adalah di digetnya. Berubah bunyinya seperti apa? Anda lihat tabelnya. Diget jadinya apa? Ya, giok jadinya apa? Seperti itu. Silakan nanti diisi di buku Anda ya, teman-teman. Oke. Kemudian di poin nomor 9 ini ya. Nomor 9 kalimatnya adalah bila ada konsonan akhir iyeng, ya, ini ingat-ingat ya, ada iyeng nih di akhir. Kan dibacanya eng nih, kayak gini. Bertemu dengan ya. Bertemu dengan apa, Yorobun? Bertemu dengan real, ya. Maka real berubah bunyi menjadi n. Oke, contohnya gimana, Sam? Contohnya gini. Ini tulisannya adalah dong rio. Kalau kita tuliskan Latin adalah dong. Setelah dong ditambah dengan real dan yo. Rio seperti ini ya. Tulisannya kan dong rio, teman-teman ya. Tetapi Anda membacanya bukan dong rio. Kenapa, Sam? Karena ada iyeng di akhir ketemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi n. Jadi Anda membacanya bukan dong rio, tapi dongnyo seperti ini ya. Kalau dalam bahasa Korea berarti penulisan Hangulnya adalah dong, dan nien dan yo seperti ini. Silakan. Salah ya. Bentar, teman-teman. Aduh, sorry. Oke. Layar saya terlihat ya, Rebun? Internetnya down tadi ya. Layar saya terlihat nggak? Mohon konfirmasi. Terlihat, Sir. Tadi enggak, Oke, sekarang terlihat sekarang? sekarang udah, Pak. Oke, silakan ya. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Ini, teman-teman. Maka perubahannya menjadi dongnyo seperti ini ya. Tulisannya adalah dongrio. Ya, ini kan tulisannya dongrio. Tetapi kita membacanya adalah dongnyo. Ini ya, dongnyo, teman-teman. Kenapa, Sam? Karena ada iyeng di akhir ketemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi huruf N seperti itu. Ini dibacanya N ya, yang real ini. Dongnyo. Yang ini silakan nanti dibantu isi sama Anda ya di buku seperti itu. Bisa ya, Yorobun, gampang kok. Tinggal perhatikan bahwasanya ini ada iyeng di akhir ketemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi N seperti itu. Silakan diisi ya. Kemudian poin nomor 10 ya, tadi sudah dibahas juga nomor 10, teman-teman. Bunyinya adalah bila ada konsonan miem bertemu dengan real ya, maka real berubah bunyi menjadi n. Jadi ada miem ya, bertemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi m. Contoh ya. Maka real berubah bunyi menjadi n. Ini ya. Ryosu. Tulisannya begitu ya. Tulisannya kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia, ya, suku kata pertama ini dibaca Yorobun. Kemudian setelah dilanjut adalah
Rio ya, ini kan Rio, real dengan yo, maka dibaca Rio. Setelah Rio diakhiri dengan su. Yang gini ya. Tulisannya dibaca Ryosu. Tetapi menurut aturan baca nomor 10, Anda membacanya bukan Ryosu, tapi adalah Nyosu. Seperti ini ya. Jadi yang berubah yang mana, Sam? Yang berubah adalah si realnya menjadi N. Ya. Nyosu. Seperti ini ya. Silakan perhatikan bedanya antara tulisan dengan bacaan. Ini ya. Ini bacaannya ya, Robun. Nyosu. Yang ini kan Ryosu. Seperti itu ya. Kalau tulisannya memang seperti ini, Ryosu, tapi Anda membacanya Nyosu. Seperti itu untuk penjelasannya. Yang bawah silakan dibantu diisi di buku Anda. Ini ya. Yang kedua isinya apa nih? Kira-kira jawabannya seperti itu. Silakan. Oke, selanjutnya kita masuk di nomor 11, teman-teman ya. Nomor 11 bunyinya adalah bila ada konsonan akhir, ya ini konsonan akhir teman-teman. Diget, jiet, siot, tiet, ciet, dan sangsiot bertemu dengan nien, ya. Maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi bunyi N. Contoh ini ya. Ini secara tulisan ya Anda mungkin akan membacanya adalah dalam bahasa Indonesia det ya. Ini kan det ya. Diget dibaca D, vokal E ini E. Kemudian ada lagi diget di akhir dibaca T. Ini ya, teman-teman. Jadi dibacanya det. Setelah det ini kan ada nen. Ya. Nen seperti ini. Jadi mungkin kalau Anda belum memahami aturan baca nomor 11, Anda akan membacanya det nen. Ya. Ini kurang tepat. Kenapa, Sam? Karena ada konsonan diget di akhir. Tadi ya, ada 6 konsonan ini, teman-teman. Ya, ada 6 konsonan. Jika bertemu dengan nien, maka si konsonan tersebut berubah bunyi menjadi N. Ini ya. Jadi dibacanya bukan detnen. Ini kan detnen ya. Tapi dibacanya adalah denen. Seperti ini. Denen ya. Kalau dalam Koreanya berarti den. Seperti ini. Kemudian nen. Nah, apa yang berubah, Sam? Yang berubah adalah konsonan yang di akhir ini berubah bunyi menjadi N. Kenapa? Karena bertemu dengan nien di atas sini. Nah, gitu ya. Jadi dibacanya bukan detnen, tapi denen. Dibacanya denen. Ini ya, denen. Seperti itu. Bisa, teman-teman? Bisa ya. Ini juga sama nih, tulisannya matnen. Ini juga sama, itnen. Berarti perubahannya gimana? Ya, silakan Anda ganti menjadi nien ininya, akhirannya. Kayak gitu ya. Bisa, Katriana? Mas Rizal bisa? Bisa, Sam. Mas Aji bisa? Maaf, Sam. Halo, Sam. Itu yang 11 belum dibahas ya? Ini lagi dibahas. Oh, maaf, mau lihat dulu itunya. Yang Oh, itunya. Nah, itu. ini, Maaf. silakan. Mau nulis dulu itu yang itunya. Maaf. Siap, Sam. Sudah? Sudah, Sam. Sudah. Oke. Selanjutnya yang ini silakan dibantu isi ya. Saya coba tanya Mas Wahidin. Halo, Mas Wahidin. Mas Wahidin. Iya, Pak. Mas Wahidin. Ini dibacanya yang benar gimana? Berarti menjadi Manen. ya, betul ya. Dibacanya adalah manen. Seperti ini. Lanjut Mas Wahidin. Yang ini. Dibacanya menjadi yang bawahnya Mas Wahidin. Inen. Ya, Inen. betul ya. Inen. Dibacanya menjadi inen. Seperti ini, teman-teman ya. Kenapa menjadi Inen, Pak. manen, Mas Wahidin? Penjelasannya.
kenapa dibacanya menjadi manen? Tulisannya kan matnen nih. Tapi kenapa dibacanya menjadi manen? Karena jitnya berubah bunyi menjadi huruf. Karena huruf Gimana? konsonan bertemu Oke, bertemu dengan nien ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Penjelasannya bahwasanya karena ada konsonan, huruf konsonan konsonan, jit, Pak. ya karena ada Bertemu jit dengan tadi, nian. bertemu dengan nien, betul, maka jit berubah bunyi menjadi bunyi n seperti itu. Silakan diisi ya di buku Anda ini. Jadi jawabannya adalah matnen dibacanya manen seperti ini, manen ya. Sudah? Yang ini juga sama ya, itnen dibacanya adalah inen seperti itu. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah ya di nomor 12 teman-teman. Nah, nih. Ini dia ya. Nomor 12, silakan dibuka bukunya. Oke, ini ya. Bila ada huruf giok, diget, piep, siet, dan jet bertemu dengan salah satu huruf tersebut ya. Jadi misalkan giok ketemu dengan diget ya. Maka huruf belakangnya dibaca rangkap. Atau misalkan giok ketemu dengan giok misalkan. Maka huruf terakhir dibacanya adalah rangkap. Maksudnya gimana, Sam? Contohnya gini. Ya, ada giok di akhir ketemu dengan diget di tengah misalkan. Nah, yang di belakang, yang di apa namanya? Yang di diget itu dia dibacanya adalah rangkap. Rangkap itu kan berarti giok jadi sang giok. Ya. Sang giok bunyinya apa? Bunyinya adalah K. Sang diget bunyinya T. Sang biep bunyinya P. Sang siot ST. Sang jiet bunyinya C dan T. Contoh ini ya. Saya delete dulu. Nih teman-teman. Nah ini ya contoh yang pertama. Silakan perhatikan buku Anda teman-teman. Ya. Ini kan tulisannya adalah sikdang. Ya. Ini dibacanya kan sikdang secara tulisan ya teman-teman. Tetapi menurut aturan baca jika ada konsonan tadi ya giok, diget, kemudian biep, siot, ya, dan jiet ketemu salah satu huruf itu maka yang belakang dibaca rangkap. Yang dibaca rangkap yang mana Sam? Yang ini. Ya, ini kan sik, kemudian ini dang. Yang ini dibacanya bukan dang. Ini kan ada giok di akhir ya, ada giok bertemu dengan diget. Maka diget berubah bunyi menjadi sang diget. Jadi Anda membacanya bukan sikdang ya. Sikdang seperti ini. Bukan teman-teman. Tapi dibacanya adalah siktang seperti ini ya. Siktang. Kenapa menjadi siktang, Sam? Karena digetnya dibaca dua. Kan kalau dua itu namanya sang diget. Sang diget bunyinya adalah T. Ya, makanya kita bacanya adalah siktang. Sik, setelah sik kemudian ditambah dengan sang giok. Sang diget, sorry. Nah, kayak gini. Jadi perubahannya adalah dibacanya siktang. Kayak gitu. Jadi yang berubah adalah yang belakang yang ini, ya. Jadi yang berubah adalah yang belakang ini. Oke? Nah, sama dengan yang ini juga sama nih. Berarti yang berubah yang mana? Yang ini. Yang berubah adalah yang biepnya. Menjadi apa ya? Silahkan lihat tabelnya. Ini juga sama ya. Biepnya berubah bunyi menjadi sang jiet. Sang jiet dibacanya apa? Adalah C. Ya. Seperti itu. Ini juga sama ya. Berlaku juga untuk misalkan huruf akhirnya adalah diget. Kemudian huruf tengahnya juga diget. Maka yang berubah bunyi menjadi rangkap adalah yang ini. Jadi ini bukan dibaca deda, tapi dibacanya adalah deta. Ya, kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Det, kemudian ta, seperti ini. Ya, jadi Anda membacanya deta. Nah, begini ya, teman-teman. Oke, silakan dibantu isi dulu yang ini, yang 1, 2, dan 3. Silakan dibantu isi di buku Anda. Kalau misalnya ada yang kosong, ditambahin boleh ya. Silakan. Yang deta dan mok itu belum ya. Silakan ditambahin.
Sudah diisi? Sudah ya Robun? Kak Triana sudah diisi? Belum. Belum? Mas Rizal sudah diisi, Mas Rizal? Mas Nugroho sudah diisi? Sebentar. Belum Pak, bentar lagi. Sam, soalnya ini beda sama yang di bukunya, Sam. Beda, yang di buku kayak gimana? Yang di buku seperti apa, Kak Triana? Kalau di buku yang deta tuh nggak ada. Yang depan nggak ada maksudnya? Deta. Iya, ini ditambahin. Ini kan baru ditambahin sama saya. Silakan ditulis di bukunya supaya nanti sekalian dibaca seperti itu. Tapi yang ini ada ya. Ini juga ada ya. Yang tidak ada ini doang 2, betul? Ya, Sam. Silakan ditambahin. Sudah? Sudah ya? Oke, Sudah. silakan dibantu baca yang ini. Mas Nugroho ya, yang ini. Dibacanya gimana? Jadi, Itu tok ya. Pak Ro. Iya, betul ya, teman-teman. Jadi adalah tok, kemudian sang biep fa, Pak kemudian ro Ro. seperti ini. Benar ya, teman-teman? Yang berubah yang mana, Mas Nugroho? Yang berubah adalah mana? Adalah Tadi, aduh. huruf biepnya ya. Nah, huruf Biep. biepnya ini kan ada giok di akhir bertemu dengan biep, maka biep berubah bunyi. Yang di belakang ini biepnya, teman-teman. Dibacanya rangkap. Jadi bukan tok baro tapi tok paro dibacanya. Nah, ini ya, tok paro. Tok Yang Paro. ini ya masih Mas Nugroho yang ini. Itu jab Ya. jab ceti ya, Boy? Jab sang jiet Jab dibaca ceti. japci, betul ya. Dibacanya Ci. adalah japci ini ya. Kalau ini tadi tok paro. Japci. Tok paro. Kemudian yang ini dibacanya adalah japci. Jab ceti. Japci seperti ini. Kayak gini ya, teman-teman, japci. Jadi Oh, yang iya, berubah adalah jietnya menjadi sang jiet. Dibaca rangkap. Rangkap tuh 2, teman-teman. Ya. Kan ada sang giok, sang diget, sang biep dan lain sebagainya. Ada 5 total, teman-teman. Yang ini Mas Nugroho dibacanya adalah Yang itu belum, Pak. ini belum. Ini ada huruf terakhirnya giok. Bertemu dengan diget, maka diget berubah bunyi menjadi sang diget ya. Jadi kita bacanya adalah mok. Kemudian sang diget bunyinya adalah t. Jadi sang mokta ya. Kalau kita latinkan adalah mokta seperti ini. Bisa ya? Bisa? Siap, Nah, 5 huruf ini kalau dia ketemu dengan salah satu ya, dengan mereka ya, misalkan giok di akhir, diget di tengah, maka yang belakang ini kuncinya adalah yang berubah yang belakang. Yang berubah adalah yang belakang. Belakang tuh yang mana, Sam? Yang ini. Nah, ini juga sama yang ini, yang diget, ini yang biep. Yang ini berarti yang diget seperti itu. Suara saya terdengar jelas nggak ya, Robun?
Terdengar jelas. Jelas ya, oke. Kalau Terus jelas kita putus, lanjut. Pak. Putus-putus. Aduh, ini sinyalnya kurang bagus ya malam ini. Tunggu ya Robun, saya coba pakai ini. Oke, gimana? Terdengar jelas ya Robun suara saya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah. Selanjutnya di aturan nomor 13 ini kalimatnya mengatakan bila ada konsonan akhir tiet, ini ya ingat-ingat khususan tiet ya, bertemu dengan vokal i, ini khusus ya Yorobun, tiet ketemu dengan vokal i, maka tiet berubah bunyi menjadi ciet, ini ya. Jadi tiet dibacanya bukan t tapi dibacanya ciet. Nah, contoh ini ya. Tulisannya, ini kan tulisannya gati ya. Mungkin Anda kalau tidak paham, Anda akan membacanya adalah gati. Seperti itu ya. Tietnya kan naik nih ke sini ke vokal i. Tetapi, menurut aturan baca nomor 11, Anda membacanya bukan gati, Yorobun. Tetapi dibacanya adalah gaci ya. Jadi kita membacanya adalah gaci, teman-teman. Sebentar, saya coba tuliskan. Gaci, seperti ini ya. Kenapa kok jadi gaci, Sam? Nah, Anda perhatikan di situ bahwasanya ada konsonan tiet. Ya. Nih. Oke, perubahannya menjadi seperti ini. Kenapa kok jadi gaci? Karena ini kan ada tiet, ya Robun. Ada konsonan tiet bertemu dengan vokal i. Ini khusus ya. Jadi tiet di akhir ketemu dengan vokal i. Maka tiet berubah bunyi menjadi ciet ya, dan naik sini. Tentu naik ya, teman-teman, karena kan sini ada iyang. Jadi si konsonan yang di akhir dia naik menggantikan iyang dan berubah bunyi menjadi bunyi ciet seperti ini. Jadi dibacanya bukan gati tapi gaci. Bisa? Bisa ya. Kalau bisa yang ini silakan dibantu baca. Nah, diisi dulu teman-teman. Sudah diisi? Siap, Sudah ya? sudah. Saya coba tanya Mas Rizal. Mas Rizal, ini tulisannya kan buti. Anda membacanya yang benar gimana? Menjadi? Buci. Ya, betul ya, teman-teman. Dibacanya adalah bu, kemudian ci. Yang berubah yang mana, Mas Rizal? Yang huruf konsonan Tiet ya. tiet Tiet berubah bunyi menjadi ci. jadi ciet. Iya, betul seperti itu ya. Karena ada tiet di akhir ketemu dengan vokal i, maka tiet berubah bunyi menjadi ci. Seperti ini. Jadi kalau kita baca adalah bu, ci seperti ini. Jadi dibacanya buci, bukan
apa namanya, buti seperti itu. Yang ini Mas Rizal masih dibantu baca gimana? Jadi Boci. ini vokal A berarti Baci. ya jadinya adalah baci ya Robon. Kayak gitu ya. Baci. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya teman-teman. Anda cukup perhatikan ada tiet di akhir ketemu dengan vokal I. Maka si tiet ini yang di bawah berubah bunyi menjadi ciet seperti ini. Jadi dibacanya adalah baci. Ya. Kalau dalam Latinnya adalah baci seperti ini. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Poin nomor 13. Itu khusus ya, jadi tidak bisa pakai vokal lain. Jadi khusus pakainya adalah si vokal I seperti itu. Jadi tiet ketemu vokal I seperti itu. Oke? Selanjutnya nomor 14 ya. 14 ini tentang vokal I. Ya, jadi vokal I itu nanti beda-beda bunyinya, menyesuaikan daripada posisinya di mana, seperti itu. Yang pertama, vokal I dibaca I jika posisinya terletak di awal kata. Ya, jadi kalau misalkan di awal seperti ini dibacanya tetap I. Ya, saya coba minta tolong Kak Triana. Kak Triana, halo. Ya, Sam. Ini dibantu baca gimana Kak Triana? Berarti dibacanya adalah Eija. Eija, betul ya teman-teman. Ini dibacanya tetap ei karena di awal. Jadi dibacanya ei kemudian ditambah dengan ja. Bacanya eija seperti ini. Yang ini Kak Triana? Eisa. Iya, eisa betul. Yang ini terakhir bacanya adalah Eimi. Eimi seperti ini. Betul ya? Bahwasanya ei dibaca ei jika posisinya di awal. Ini kalau di awal tuh dibacanya tetap ei, teman-teman, seperti ini. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut teman-teman di yang kedua tentang ei. Vokal ei ini teman-teman dibaca i. Ya, jadi dia dibacanya adalah i bukan ei. Jika terletak selain di awal, ya, misalkan di tengah atau di akhir. Ya, contoh, ini contohnya teman-teman kita coba buatkan. Nah, contohnya yang ini kan ei-nya di tengah ya. Jadi nanti ini dibacanya adalah i bukan ei seperti itu. Mas Wahidin. Halo Mas Wahidin. Mas Wahidin. Ya, halo Pak. Ya, Nah, Mas Pak. Wahidin. Ini dibantu baca yang benar gimana? Berarti Pion ijo. pion Pion i, kemudian yang terakhir ini jam. jam apa jom? Jom. Ya. Pion i jom. Yang berubah yang mana? Yang berubah adalah ei-nya dibaca i ya, teman-teman. Jadi dibacanya hanya i saja seperti ini. Kenapa dibacanya i, Mas Wahidin? Karena ei-nya posisinya di Tengah, Pak. iya, betul. Karena di tengah, teman-teman ya. Kalau posisinya di tengah, maka di tengah dan di akhir selain di awal, maka dia dibacanya adalah i. Yang bawahnya Mas Wahidin ini dibacanya apa? Wi. Ya, dibacanya adalah hui seperti ini. Ini suku kata pertama hiat dibaca h. Terus ada vokal rangkap o dengan i dibaca wi. Ya, jadi wi. Kemudian ada ei di akhir ya, ei di tengah atau di belakang ini, maka dia dibacanya adalah i. Hui, seperti itu untuk penjelasannya. Bisa ya? Jadi ei dibaca ei jika posisinya di awal. Kalau posisinya di tengah ataupun di akhir, dia dibacanya adalah i, seperti itu. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Oke, selanjutnya di sini ada lagi vokal ei dibaca e jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, adalah diartikannya nya. Kalau diartikan itu nya. Jadi kalau ei diartikan nya, ya Robun, ini maka dia dibacanya adalah e ini. Nah, jadi ini dibacanya e kalau misalkan sebagai kata ganti kepemilikan, seperti itu. Contoh ya. Nah, ini teman-teman tulisannya kan aboji shinbal, kayak gitu ya.
tulisannya aboji shinbal. Kita membacanya bukan aboji, tapi abojie seperti itu ya. Kalau kita tuliskan yorobun di sini aboji, kita copy ya. Aboji, kemudian ada vokal. Nah, ini ya. Abojie. Nah, kemudian shinbalnya sama, tetap shinbal. Oke, kayak gini ya. Nah, kalau artinya gimana, Sam? Ya, artinya kita coba artikan, teman-teman. Aboji ini artinya ayah, ya. Ayah, kemudian ada partikel e, ini kita artikan nya. Dalam kurung nya. Kemudian shinbal itu sepatu. Nah, berarti kalau kita artikan gimana? Berarti dari belakang dulu, teman-teman. Dari shinbal dulu ya. Sepatunya ayah, seperti itu. Abojie shinbal. Kita bacanya adalah e. Kenapa diganti jadi e? Karena di sini e diganti sebagai kata ganti kepemilikan. Jadi pakai buat kata ganti kepemilikan. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya nya, seperti ini. Jadi sepatunya ayah, seperti itu. Yang ini silakan dibantu diisi. Ya, ini juga nanti berubah menjadi e. Silakan diisi dulu, teman-teman. Dibacanya gimana? Sudah? Sudah ya? Sudah ya, Robun? Mas Nugroho sudah diisi? Baru satu, Pak. Baru satu, oke. Mas Rizal sudah diisi, Mas Rizal? Baru satu sunggah, Pak. Triana udah? Udah, Sam. Oke, Kak Triana silakan dibantu baca yang benar gimana? Tulisannya Oni Cinggu ya. Kalau kita baca berarti gimana? Menjadi? Onie. Iya, betul ya. Oni, Cing. ui-nya berubah menjadi e, teman-teman. Ya. Onie, seperti ini. Cing. Kemudian, cing. Cinggu. Iya, ini dibacanya bukan cinggu, tapi cinggu ya. Cinggu, seperti ini. Cinggu itu artinya teman ya. E artinya nya, oni itu artinya kakak perempuan. Berarti gimana? Temannya kakak perempuan. Seperti itu ya, Yorobun. Jadi kalau kita artikan temannya kakak perempuan. Selanjutnya yang ini Kak Triana masih bantu baca lagi. Berarti
Hangguke Gejom. Hangguke Gejom. gejol. Gejol tuh artinya musim. Hangguk itu Korea. Berarti kalau diartikan gimana Kak Triana? Berarti musimnya ini kan diartikan nya ya. Berarti musimnya yang ini Hangguk artinya Korea. Seperti itu. Jadi ei ini diartikan nya. Nah, ei kan dibacanya berarti artinya nya. Seperti itu. Musimnya Korea. Ini juga sama tadi ya. Berarti temannya kakak. Seperti itu. Bisa? Silakan diisi teman-teman. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut ke bawah, teman-teman. Ini yang terakhir ya, untuk tentang ei. Bahwasanya singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Ya. Maka, jadi di sini tuh jadinya sebagai singkatan, teman-teman. Ya, singkatan. Maksudnya gimana? Jadi penggabungan antara, contoh, Jo itu artinya saya. Ya. Kalau ditambah dengan ei, ya, jadi maka perubahannya menjadi J. Kayak gini. J itu artinya adalah milik saya. Ya, sebagai kata ganti kepemilikan. Ya, ini dipakai sebagai singkatan. Ya gitu ya. Maka perubahannya nanti menjadi J. Jadi kalau Anda menemukan kata J itu artinya adalah milikku atau milik saya. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman. Nah itu artinya adalah saya. Oke, atau aku, boleh ya. Kalau ditambah dengan ei, maka perubahannya menjadi ne, seperti ini. Nah, artinya adalah milikku, sama, seperti itu. Yang ini biasanya nanti ditemukan itu di subjek, teman-teman ya. Jadi, subjeknya misalkan J, Jone, Jena, nah, itu kan artinya saya, semua ya. Kalau yang no itu artinya kamu. Kalau ditambah dengan ei, maka menjadi ne. Seperti ini artinya adalah milikmu atau punyamu, seperti itu. Yang ini silakan dibantu baca, gimana dibacanya ya Robon? Di buku Anda ya, silakan. Sudah? Mas Haji sudah bisa baca yang ini? Silakan dibantu baca Mas Haji. Tuh, Jejin J Jejin OPW. J
Gioknya Ji. naik ya. Gioknya naik ke sini, berarti dibacanya go. Terus biok Go. dibaca P, berarti Jeji. Jeji. Yang gini ya, Jeji dibacanya Gop. adalah Jejigop, seperti itu ya. Gop. Bisa ya Mas Haji? Bisa Pak, bisa. Nah, Mas Waidin ini dibaca. Sarang. Sarang. Betul. Nah, ini Mas Waidin masih. Nein. Ne, Nein. e, Neon. Ini in kayak gini ya, ne, ein gini ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk materi bab 1 sudah selesai ya. Jadi setelah ini kita akan berikan tugas berupa ulangan bab 1 teman-teman ya. Mas Waidi nanti mengerjakan lagi ya ulangannya. Ini agak beda soalnya. Silakan nanti dikerjakan di buku Anda teman-teman. Kemudian nanti kita bahas di hari Sabtu sesi 1 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengerjakan, nanti kita akan membahas di hari Sabtu sesi 1. Oke. Nah, ini untuk contoh soal ulangannya teman-teman. Yang pertama ini ya. Ulangan bab 1 ya. Ada pertanyaan pertama, ubahlah kalimat berikut ke dalam huruf hangul. Contoh ya. Contohnya adalah ini. Tulisannya gyo ya, teman-teman. Gyo kalau kita rubah ke dalam huruf hangul berarti gimana penulisannya? Adalah berarti kan gyo itu kan dari giek ya. Giek dulu ya, G dulu ditambah dengan yo. Yo-nya itu gimana? O bawah apa O samping? Berarti pakainya yang O samping. Seperti ini ya. Kalau yang O bawah itu nanti berubahnya menjadi kayak gini. Yeo. Nah, seperti ini. Mana ya? Nah, kalau Geo berarti pakainya yang O bawah. Jadi Anda pakainya yang seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau yang O samping, Anda kalau yang O bawah, ini kan O bawah ya. Anda pakainya berarti yang O seperti itu. Jadi bukan pakai yang O samping. Ini juga sama ya, silakan dilanjutkan. Ada membuat ni. Ni itu berarti nien tambah dengan vokal E. Kemudian ada lagi Ryu. Gimana penulisan Ryu? Silakan diisi. Jawab ya, teman-teman. Kemudian setelah itu Anda melanjutkan ya. Ini Robun nanti Anda lanjutkan ke bawah. Nah, ada lagi nih contoh di bawah. Di sini kan ada kalimat bahasa Indonesia ya. Anda rubah ke dalam bahasa Korea. Contoh. Nama. layarnya kok nggak bergerak sih Pak? Layarnya nggak bergerak. Aduh, Iya, Sam. Akhirnya nggak ada. sinyalnya susah ya. Oh, sebentar. Ya, ditunggu ya. Kelihatan ya, Robun? Terlihat? Terlihat tidak? Mohon konfirmasi. Terlihat nggak ya, Robun? Terlihat tapi stuck di bab 1. Masa sih? Kok masih bab 1 ya? Oh, bentar. Aduh, susah sekali ini ya. Terlihat? Terlihat. Lihat ya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi untuk ulangan itu seperti ini. Ulangan bab 1. Sini kan perintahnya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam huruf hangul. Jadi Anda diminta merubah ke dalam huruf hangul. Ya. Ini kan masih Latin ya. Masih bahasa Indonesia teman-teman. Anda diminta untuk merubah ke dalam huruf hangul. Contoh yang ini teman-teman ya. Contoh misalkan kayak gini. Ni ya. Anda kalau mau bikin ini tuh gimana? Berarti nien tambah dengan vokal I. Jadi Anda penulisannya nien tambah dengan vokal I seperti ini. Jadi dibacanya adalah ni. Ini ya. Ryu ya, silakan nanti diisi. Seperti itu. Bisa ya. Gyo ni Ryumnya PB. Ini silakan Anda isi, teman-teman. Dirubah ke dalam huruf hangul. Selanjutnya yang ini ada kalimat bahasa Indonesia. Nama saya
adalah baru. Ya. Kalau Anda rubah ke dalam huruf Hangul berarti gimana? Contoh, kita buat ini dulu. Nama, berarti gimana penulisan nama? Berarti nien tambah dengan vokal A. Kemudian ada lagi miem tambah dengan vokal A. Seperti ini ya. Nama, ingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan huruf vokal posisinya di awal, maka itu harus dikasih dengan iyang. Contohnya ini. Ya, ini kan adalah ya. Jadi kita penulisannya Anda vokal A dulu seperti ini dikasih iyang ya. A, kemudian da, ya kan? Diga tambah dengan vokal A dibaca ada, kemudian lah, berarti real ya. Nah, berarti real, vokal A, la, kemudian hiat di akhir. Nah, seperti ini. Adalah. Jadi realnya tetap dibaca L. Kenapa? Karena menyesuaikan. Untuk real itu kan dia fleksibel. Bisa dibaca L, bisa dibaca R. Jadi tergantung daripada nanti kalimatnya. Itu ya. Adalah. Nah, yang di sini garis besarnya untuk vokal ya, jika dia penulisannya huruf pertama ya, maka vokal itu harus dikasih iyang. Seperti itu. Jadi kalau vokal di huruf kedua, ini kan huruf keduanya adalah vokal ya. Diget ditambah dengan A, maka si diget, si A ini tidak perlu dikasih iyang. Oke, seperti itu. Ini adalah. Silakan nanti Anda rubah ya. Nama saya adalah baru. Yang ini ya saya sudah makan dan lain sebagainya. Silakan Anda isi. Kemudian yang ini ya di bawah. Oke. Ini bacalah kalimat berikut sesuai dengan aturan baca yang benar, teman-teman ya. Contoh, kalimat nomor 1, tulisannya mok o yo. Kan tadi sudah diajarin tentang aturan baca. Kalau ada konsonan, giok, konsonan di akhir ya, bertemu dengan vokal, vokalnya bebas. Yang penting dia adalah vokal ditandai dengan huruf iyang di sini. Maka si konsonan dia akan naik menggantikan iyang dan berubah menjadi bunyi awal. Anda bisa menuliskan dalam huruf Indonesia. Misalkan Anda membacanya mo, go, yo. Dibaca yang benar seperti ini. Atau Anda menjawabnya dengan huruf Hangul. Misalkan Anda membacanya adalah mo, ya, kemudian go, kemudian yo. Seperti ini ya. Jadi Anda membacanya mogoyo seperti itu. Ini kan tulisannya mok oyo ya. Tapi Anda membaca yang benar adalah mogoyo seperti ini. Nah, ini ada banyak teman-teman ke bawah. Silakan dikerjakan. Oke, ini ya. Ada banyak. Silakan nanti Anda kerjakan sampai selesai di nomor 16. Seperti itu. Ya. Untuk nomor 5, ini wajib diisi menggunakan bahasa Indonesia ya. Pakai tulisan huruf Indonesia. Nih ya, supaya kelihatan bedanya apa. Seperti itu. Silakan teman-teman. Itu saja ya. Untuk soalnya nanti saya share ke grup. Silakan Anda kerjakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, Anda boleh nonton video rekornya dulu ya. Jadi sebelum mengerjakan, Anda tonton video rekor yang tadi, yang aturan baca bacim, teman-teman. Bacim part 1 dan bacim part 2 nanti ini akan saya share. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami untuk tugasnya? Kita bahas hari Sabtu sesi 1. Bisa dipahami ya, Robun? Bisa. Bisa. Baik, kalau bisa untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup teman-teman ya. Silakan Anda bisa meninggalkan Meet. Nanti video record dan ulangannya akan saya kirimkan di grup seperti itu. Oke? Silakan. Terima kasih yang sudah hadir. Jummal gumap semida. Annyeonghi geseo.